Safwan Bidayu, Safwan Bidayu, hai nona ke pantai nan biru. Langit biru dihiasi pelangi. Anak kecil bermain di padang terbuka. Nyanyianku barusan mengalir lagi. Ada yang tahu judul lagunya apa? Judul lagu yang akan aku nyanyikan adalah lagu yang berjudul Dayung Sampan, yang berasal dari Kabupaten Serang. Ini ada hubungannya lah tentang apa yang akan aku sampaikan pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya, agar kita semakin akrab ke depannya. Perkenalkan, nama saya Rahmi Septiani. Di sini saya akan menceritakan kepada teman-teman semua sebuah cerita yang sangat menarik. Dijamin deh, teman-teman tidak akan bosan mendengar cerita saya hari ini. Jadi, cerita yang akan saya bawakan hari ini adalah cerita yang berjudul Asal Muasal Cibulakan. Cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Cerita Rakyat Kabupaten Serang. Alkisah di sebuah kesultanan, hiduplah seorang sultan yang bernama Sultan Maulana Hasanuddin. Beliau mempunyai seorang anak yang bernama Maulana Syekh Mansur, dikenal sebagai pribadi yang ramah, bijaksana, berwibawa, dan patuh. Namun, di cerita kali ini, beliau melanggar sebuah aturan atau amanah kok. Jadi, pada suatu hari, Sultan Syekh Mansur sedang termenung. Beliau merasa bahwa ilmu agama yang dimilikinya masih sangat sedikit. Tetapi sudah seluruh ilmu agama di Banten ia pelajari. Lalu tersiar sebuah kabar. Ada sebuah negara yang terkenal, yakni negara Saudi Arabia. Konon katanya nih ya teman-teman, negara tersebut adalah negara yang penuh dengan ilmu agama Islam. Mendengar kabar tersebut, Sultan Syekh Mansur memutuskan untuk meminta izin kepada sang ayahanda, yakni Sultan Maulana Hasanuddin. Ayah, sebenarnya ada sesuatu yang ingin Ananda sampaikan kepada ayah. Apa itu, anakku? Bolehkah ayah mengetahuinya? Sebenarnya hal ini sudah beberapa bulan Ananda pikirkan. Namun semakin Ananda pendam, semakin besar keinginan ini. Ananda ingin mencari ilmu ke kota Mekah, ayah. Bolehkah Ananda pergi ke sana? Pergi ke kota Mekah? Tentu boleh, Anda. Tetapi jika
jika engkau telah dewasa. Apa maksud ayah? Apa maksudnya Ananda belum cukup dewasa untuk pergi sejauh itu? Untuk saat ini belum, anak. Sultan Syahmansur sangat merasa kecewa. Ia sangat marah kepada sang ayah. Ayah tidak mengerti perasaanku. Aku akan tetap pergi ke kota Mekah meski ayah tidak mengizinkan. Keesokan harinya, Sultan Syahmansur berkemas. Ia berbekal walaupun hanya seadanya, lalu berjalan menyusuri hutan belantara untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mulai masuk ke perut bumi. Lama sekali berdalam sana. Ketika ia kembali ke permukaan, sesuatu yang ajaib terjadi. Yakni munculnya aliran air yang sangat deras. Melihat hal itu membuat Sultan Syahmansur cukup terkejut. Aku sudah cukup jauh melangkah, tetapi sepertinya aku masih dalam wilayah Banten. Baiklah, aku akan tetap pergi mencari kota Mekah. Ia memutuskan untuk kembali berjalan, tetapi ia tidak menyadari bahwa sebesar apapun kerja kerasnya, jika itu tidak diizinkan oleh orang tua, maka keinginan tersebut tidak akan terjadi. Ketika ia kembali ke permukaan, sesuatu yang ajaib terjadi, yakni munculnya aliran air yang sangat deras. Yang sekarang yang sangat deras. Ia merasa sangat senang karena mengira telah sampai di kota Mekah. Ia duduk di atas batu dan mulai mengaji. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika ia sedang asyik-asyiknya mengaji, tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok. Kekayang! Sultan Syahmansur sangat terkejut mendengar suara itu. Aku masih dalam wilayah Banten. Bagaimana bisa? Aku telah sangat jauh melangkah, tetapi masih dalam wilayah Banten. Dengan rasa putus asa, Sultan Syahmansur memutuskan untuk kembali berjalan seraya berdoa. Ya Allah, tolong izinkanlah hamba untuk menuntut ilmu ke kota Mekah. Hamba saat ingin ke sana, ya Allah. Izinkanlah hamba. Amin. Waktu terus berlalu. Hingga akhirnya Sultan Syahmansur menyadari kesalahannya. Ia telah melanggar peraturan
Sultan Maulana Hasanuddin sudah menjemput sang anak dengan raut wajah yang sangat marah dan sangat kecewa. Ananda, kemana kau selama ini? Ayah telah mencarimu. Kamu melanggar perintah ayah. Mengapa? Maaf ayah, maafkanlah sikap Ananda yang sudah gegabah. Ananda menyadari kesalahan Ananda yang telah melanggar peraturan ayah. Maafkan Ananda ayah, maaf. Baiklah, Ananda. Ayah memaafkan. Tetapi lain kali dengarkan dan patuhilah apa yang ayah katakan. Jangan sampai engkau melakukan kesalahan yang sama lagi. Begitulah asal muasal Ki Gurakan yang